Hi guys, now you are watching the first episode of Kopi Darat. Di episode perdana ini gue lagi nongkrong di salah satu kafe di daerah Kalibata, tempatnya Kohwa Toko Kopi. Buat kalian yang mau tahu tempatnya di mana, cari aja di Google Maps ya. Tempatnya ini enak banget, cozy, nyaman. Buat kalian yang suka me time or just doing assignment alone, cocok banget. Very recommended buat kalian. Anyways, untuk beberapa menit ke depan nanti kita bakal ngebahas soal berita-berita yang lagi viral nih di masyarakat, berita-berita yang lagi happening, berita-berita yang lagi banyak diomongin sama warganet. Plus kayak talk show kebanyakan, kita juga tetap bahas satu main topik yang bakal datengin bintang tamu yang kece, yang seru banget, yang bisa ngobrol bareng sama kita soal pembahasan nanti. Langsung masuk ke berita yang pertama, ada berita dari, tadi dulu sebentar, tapi kayak gue gak enak kalau ngomongin sendiri ya, kayak garing gitu, gabut. Gue minta tolong kali bang, bantuin gue dong, mau bahas nih soal berita-berita viral. Ini enak lo sendiri. Oke. Gue gadget ya, kita kan dapat informasi dari gadget. Thank you. Yuk, bahas nih, ada berita pertama nih bang. Apa tuh? Berita pertama dari fenomena BTS Mil. Yang kemarin lagi viral itu ya? Yes. Oh iya. Jadi kayak ini fenomena BTS Mil. Kayaknya baru pertama nih gue lihat ada satu edisi spesial di salah satu restoran cepat saji yang bikin antrian ojol sepanjang itu. Iya sih, di daerah rumah gue tuh ada MCD gitu kan. Nah di situ juga gue ngeliat kayak apaan sih nih macet-macet kan. Biasanya tuh di tempat itu nggak macet. Pas gue lihat, anjir ngapain nih ojol pada di tempat MCD itu. Ternyata pas gue baca berita, oh ada BTS Mel itu yang bikin rame. Oh iya. Iya itu, jadi kayak bener-bener orang yang kayak gak tahu apa sih BTS, apa sih ini kolaborasi ini tuh kayak sampai nyari tahu karena saking luar biasanya fenomena ini. Tapi menurut lu bang, kalau ngelihat fenomena kayak gini nih, ini sih apa sih yang bisa kita tangkap dari sini? Kalau setahu gue sih yang apa sih tuh packagingnya kan dijual-jualin kan tuh sama bener. yang gue baca di Twitter kan tuh. Ya menurut gue tuh kayak gimana ya, nggak bagus sih. Kan ada fans BTS yang sekiranya kurang mampu gitu kan. Betul. Sedangkan tapi dia ingin membeli koleksi itu. Kan itu jarang banget kan tuh. Nah itu bisa jadi kesenjangan sosial gitu sih kalau menurut gue. Oh jadi kesenjangan sosial karena kan harganya juga mahal. Harganya juga dan mahal yang gue banget. tahu juga bang, itu tuh limited loh. Jadi kayak Iya. tiap store only 1.000 pieces. Jadi kalau ya udah, kalau habis ya udah gitu, nggak akan di stok lagi. Ya benar sih, jadi kayak ada kesenjangan gitu ya. Nah, Oke. selanjutnya ada apa tuh? Cid? Selanjutnya ada berita viral yang kedua. Ini soal COD Shopee. Oh iya. Ya ini tuh pro kontra banget gitu loh bang, kayak COD Shopee. Sebenarnya udah banyak ya di Indonesia itu sistem COD ini, cuman nggak tahu ya karena ada kebijakan yang tiba-tiba baru ini banyak banget kayak masuk ada kasus customer nyalahin kurir karena barangnya nggak sesuai kayak gitu, banyak banget kan. Nih beritanya tuh ada. Coba bang, gimana tuh? Kok bisa ya? Kalau menurut gua sih harusnya sebelum sistem COD itu diterapin di Indonesia, harusnya tuh masyarakat diedukasi dulu lah. Cara gimana transaksi COD yang baik dan benar. Kan banyak juga tuh kasus, misalnya kayak ada customer beli lewat sistem COD. Nah terus barangnya kayak jelek-jelek gitu kan, oh barangnya nggak sesuai nih. Tapi yang disalahin tuh kurirnya. Nah itu sebenarnya nggak bagus tuh kayak gitu. Jadi tuh menurut gua tuh masyarakat Indonesia tuh sebelum itu harus diedukasi dulu cara sistem COD yang benar tuh kayak gimana. Berarti harusnya ada edukasi terlebih dahulu ya, jangan tiba-tiba main kebijakan dikeluarin gitu. Ada sosialisasinya step by step lah ya. Harusnya sih seperti itu. Iya bener-bener banget. Nah ini ada berita yang ketiga, ini yang paling viral dan yang terbaru banget. Ada artis nih yang baru lulus dari salah satu universitas ternama di dunia. Tebak bang siapa? Siapa ya? Gue kasih bocoran, Stanford University. Maudi Ayunda bukan sih? Exactly, itu ada Ayunda, gila. Itu viral banget loh. Kayak semua orang ngebahas di Twitter, di Instagram, di TikTok. Kira, kalau menurut lo fenomena viralnya Maudi Ayunda nih, kita menyikapinya gimana sih? Ya sebenarnya bagus juga sih.
kan sekarang tuh banyak kayak artis-artis Instagram yang kayak ngejualnya yang ngejual body gitu. Karyanya tuh ya kurang gitu nggak sih? Iya. Cuman kan kalau mau dia Yunda ini berprestasi, udah cantik juga lagi dia kan. Iya. Itu ya sih. Bingung juga. Karena pakai lengkap ya, cantik Iya. ya, pinter iya kan. Pacar idaman sih sebenarnya itu Pacar Mayu. idaman guys, pacar idaman bener. Terus di Twitter juga pada ada yang nanya itu kalau mau dia Yunda kalau lulus kerjanya di mana ya? Apa dia nyariin follower juga nggak ya? Kayaknya enggak. Kerjaan malah yang nyari dia. Kayaknya kerjaan yang nyari dia. Oke, thank you Bang udah tadi. Thank you deh, balik kerja lagi deh. Bye. Ya, oke tadi itu tadi 3 berita viral yang udah kita bahas bareng Bang Ahmad, kru dari Kopi Darat. For next kita bakal bahas talk show seperti biasa. Ada main topiknya, ada bintang tamunya, kita bahas seru banget. Topiknya apa sih? Jangan kemana-mana makanya tetap di sini di Kopi Darat. Welcome back to Kopi Darat. Sekarang kalian lagi nonton segmen kedua, the main topic of our talk show. Nah, gue masih mau bikin kalian penasaran. Jadi gue kasih tau dulu aja ya bintang tamu kita kali ini siapa. Dia itu teman dekat gue banget, sedekat ini. Salah. Dia itu udah aktif berbisnis dari zaman SMA, bisnis online shop. Tapi gue dengar ceritanya juga kalau untuk aktif berdagang tuh dari SD guys. Kalian zaman masih melayang-layang dia udah dagang, bayangin tuh banget apa itu pengalamannya dia. Nah, teman gue itu apalagi nih gue bingung. Langsung aja kali ya daripada gue berpanjang-panjang kata, biar kalian paham sendiri. Gue kenalin aja, langsung aja ini dia teman gue. Kenalin gue Sosa, gue salah satu mahasiswa di Universitas Jakarta. Kesibukan gue sekarang, gue bikin konten TikTok tentang keuangan, berbisnis online, dan juga gue sebagai mahasiswa. Teman dekat gue banget guys, gila bangga banget gue. Sebenarnya gue belum ngasih tahu. Oh iya, gue manggil lu apa nih anaknya nih? Kan kita udah kebatin, ya AA juga gak apa-apa. Kan kita udah deket banget. Biasa, gue gak bisa ngomong salsa, gue manggil AA ya guys. Jadi gini, Ai sebenarnya gue belum ngasih tahu nih sama guys di rumah itu kita bersama sih hari ini. Gue pengen lu terlebih dahulu nonton Voxpop, ada video pendek tentang pengetahuan dari kaula-kaula muda di luar sana. Mau tahu? Langsung ya, ini videonya. Kalau financial planning saya belum tahu, Mas. Ya karena kan itu untuk kehidupan kita juga, gimana kita memanage uang, pengeluaran, pemasukan, biar kita enggak, ya biar kita bisa ngatur kehidupan juga lah. Belum pikiran juga. Gak pernah diajarin tentang financial planning, tapi cari tahu sendiri dan dia gak memahami. Nah, itulah tadi urgensi kenapa kita memilih main topik itu untuk pembahasan talk show kita. Lihat kan di video itu miris banget. Ternyata kaula muda di luar sana masih belum paham tentang keuangan mereka sendiri. Gila sih, benar-benar nol banget ya Nol sih banget, pengetahuannya. nol Kayak, banget. jangankan dipraktekin gitu. Teorinya aja kayak masih Teorinya aja loh. basicnya juga belum Sebenarnya ngerti. itu dia kenapa gitu ngundang lu di sini, karena kan gue tahu lu udah yaitu mulai bisnis dari lama banget, artinya kan lu udah paham lah ya. Lu berarti udah terbuka nih mindsetnya untuk memahami soal keuangan. Gue mau tahu dong sebenarnya mengatur keuangan pribadi itu menurut lu tuh seperti apa sih? Menurut gue, pengatur keuangan gue itu kayak sesimpel ini loh, kayak misalnya kita punya uang dan kita kan nggak tahu besok tuh kita bakal tetap punya uang atau enggak. Jadi itu kayak kita harus saving, harus kita ya irit-irit lah gitu, kita harus makanya kita harus banget punya tabungan dan nggak boleh foya-foya. Visi-visi foya-foya. Kayak zaman sekarang tuh ada duit dikit foya-foya. Begitu. Jadi gitu guys. Intinya adalah bagaimana men-save money biar tidak visi-visi foya-foya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin save money gitu ya, keuangan, itu tuh ada istilah financial planning. Gue pernah dengar.
Kayaknya tuh lu lebih paham, boleh dong jelasin financial planning itu apa? Financial planning itu kayak sesimpel kita mengatur uang kita dengan tujuan-tujuan yang jelas dan action yang tepat. Oh, jadi jelas, action ada. Actionnya ada. Jadi kita udah punya goals nih kayak umur segini mau apa dan kita juga action dengan target kita gitu. Targetnya juga harus realitas ya dalam kehidupan kita. Oke. Pasti actionnya juga penting banget sih. Jadi kayak yang penting dia merencanakan Keuangan. di action. Oke, Sesimpel. tujuan yang jelas. Sebenarnya Iya. simpel banget. Simpel banget ya. Nah, begitu. Ya, paham. Apalagi prakteknya. Nah, berkaitan dengan ini juga, berkaitan dengan Vox Pop ini juga. Malah ada fenomena yang begini. Boomers. Boomers ya. Kaum yang sudah lebih dulu dari kita itu bilang katanya di umur 25 tahun tuh seharusnya udah punya 100 juta. Banyak banget tuh di Twitter, di Instagram semua. Viral sosial media. 25 tahun 100 juta. Gimana tuh? Menurut gue sih ideal ya, 25 tahun. Ideal. Tapi nggak semua orang sama. Oke. Jadi waktu orang tuh beda-beda timingnya, kadang ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Jadi nggak bisa disamaratakan 25 tahun 100 juta. Tapi kalau dengan angka dan usianya itu ideal sih, 25 tahun ya harus punya segitu lah. Oh iya. Iya. Oh my god. Tapi ya cuman nggak bisa disamaratakan. Oke. Tapi kan itu karena mungkin latar belakang kali ya. Latar belakang beda. kerjaan orang beda, apalagi kalau dia cuma jadi tulang punggung keluarga. Mungkin lah dari sekarang bener. udah jadi Oke. Tapi kalau ngomongin menurut lu ideal, kenapa ideal dan gimana caranya bisa gue dapet ini 100 juta di 25 ya tahun? berarti nggak dari setahun 2 tahun kita ngumpulin. Oke. Dari SMP kalau mau sih. Kalau tahu hidup ternyata seperti itu, gue nabung dari SMP. Iya benar. Bener banget kan, ternyata hidup tuh seberat itu. Seberat itu harusnya dari SMP. Keuangan penting banget. Tapi oke, let's say deh kita udahlah nggak bisa mengembalikan waktu gitu ya. Kita let's say dari hari ini mungkin guys di rumah juga baru tahu hari ini. Gimana idealnya untuk Dari hari ini kita punya target setiap tahun kayak tahun ini kita punya 10 juta pertama. Tahun ini 10 juta pertama. Tahun ini 30 juta pertama. Kayak jadi kita punya goals yang mencapai itu. Tapi kita juga harus punya dana darurat, investasi, tabungan dan lain-lainnya. Dan penting banget sih itu dana darurat, investasi. Dan tapi kalau untuk mencapai 1 juta dengan cepat kita harus investasi. Oh my god, investasi. Ini investasi dong. Kalau cuma nabung-nabung aja lama. Ih benar, investasi. Tapi sebenarnya tuh kalau kita dengar investasi udah banyak banget ya orang ngomong semua investasi bla 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 bla. Dan setelah gue pribadi itu banyak bentuknya. Banyak banget. Jelasin dong, aduh jangankan guys ya, mungkin gue pribadi aja nggak gitu paham investasi itu banyak banget bentuknya, dari properti, tanah, saham, yang lagi viral juga saham, kripto, emas juga bisa. Tapi yang paling aman sih ya properti sama emas. Tapi kalau properti itu kan mahal banget ya, nggak mungkin dong kita beli properti. Betul. Jadi kita mulai dari saham, emas gitu. Kita bisa mulai dari saham. Oh saham. Iya. Ini juga nggak tahu ini kenapa kita kayak ini ya, kebetulan ini pas banget gue dapat emang fenomena ini loh, kayak sekarang saham itu lagi booming banget di kalangan milenial. Semua orang pengen punya saham. Gue pribadi juga nggak, sebenarnya gue pribadi juga mengamati, cuman gue sendiri bingung kan. Sebenarnya ini orang pengen punya saham, udah tahu belum sih saham itu apa, cara kerjanya itu gimana, keuntungannya gimana, itu gimana sih? Sebenarnya saham itu secara cuma pengertian itu saham itu kayak bukti kepemilikan kita aja. Jadi kalau kita punya saham tersebut, kita jadi pemilik perusahaan tersebut, kita jadi pemilik saham. Iya. Tapi harus dianalisa juga, kayak nggak bisa asal ikutin trending kayak kan banyak banget tuh sekarang kayak tren ini, beli saham ini, semua beli, tiba-tiba jatuh, semua jatuh. Iya benar. Ya karena fenomena ini jadi kayak semua orang trending. Saham ini lagi naik, Beli. Tapi itu cuma kalau ikut-ikutan. Oke, kita tadi udah ngomongin soal trending. Jadi kayak kita nggak boleh beli saham ikutin trending ya. Iya, jangan. No. Jadi that's a big no. Oke. Kita udah ngobrol nih sejauh ini. Gue ngeliat kan lu udah paham banget gitu ya secara keuangan. Lu kan otodidak ya, tau gue. Bener nggak sih? Karena Itu kenapa? kesalahan gue juga. Kesalahan. Iya, gue pernah cerita. Oke, pernah. Bisnis pertama gue, shop pertama gue, make up itu kesalahan, bangkrut. Kesalahannya karena 2 hal doang.
yang pasti berhubungan dengan keuangan. Yang pertama, gue campur uang omset gue dengan uang pribadi. Dan yang kedua, gue nggak pernah nyatet kayak pemasukan gue berapa, pengeluaran gue berapa, dan itu penting banget ternyata. Jadi gue dari situ mau kasih tahu kalau itu penting banget, dua yang basic tapi penting. Oke. Itu penting banget. Penting Jadi banget. sebenarnya itu simple ya. Simple, Gak boleh campur uang hasil usaha dan uang pribadi. Yang kedua, harus catat catat semua pengeluaran apa masukan dan lain-lain. masukan dan lain-lain. Itu penting banget. Jadi kita bisa evaluasi juga dong di akhir bulan atau apa, itu tuh pentingnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin bisnis, lu udah pernah bisnis apa aja sih? Make up itu Make up. pertama kali dan sebenarnya banyak laku, tapi ya karena kesalahan itu jadi Oke, terus terus gue pernah juga jualan sekarang? kaos kaki, aplikasi dan lain-lain. Hmm. Sekarang sih gue juga lagi ngikutin aplikasi, terus kayak sambil belajar finansial keuangan sama bikin konten TikTok. beda dong, gak apa-apa loh. Gak gini loh. Mungkin orang dengarnya kayak bisnis, you just selling like tadi lu bilang apa, make up, kaos kaki or something like it's just small. But Iya. something big start from small. Iya, Right? Kayak ya ngapain ya nggak apa-apa ya, nanti lo udah mau mulai small business. Mulai Gue dari bilang bisnis ya sekarang, salah iya. dong, gue bilang bisnis ya kan. Iya, apalagi kalau kalian yang masih muda mulai aja. Mulai aja, dari sekarang. lu gak mungkin brojol langsung jadi CEO, nggak mungkin. Mulai dari sekarang. Daripada waktunya kebuang sia-sia, mulai dari sekarang. Nah, itu. Mumpung masih muda. Betul. Mumpung belum nikah. Mumpung belum punya anak. Nah, jangan Anda pikir setelah Anda nanti ntar aja. Tunggu nikah. Enggak Enggak, sayang. Maksudnya kasihan kalau gagal. Beda urusan, belum lagi kalau gagal ya. Iya, Nah, kalau sekarang kan gagal sendiri. gagal sendiri, nggak Ya masalah. rugi kita sendiri. Tapi kalau ngomongin gagal nih, Ay, tadi kan gue tuh menarik banget ya, tahu kalau fakta sederhananya kenapa lo bisa gagal. Karena gue tahu bisnisnya AI yang makeup itu cuy parah, menghasilkan banget tiaran. Tapi gue juga baru tahu tiba-tiba kok tiba-tiba udahan, ternyata masalahnya karena dua hal perihal keuangan ini. Apa ini nih, gue juga mau nyambung sama satu fenomena. Ini sedih banget, fenomena yang bilang kalau kita generasi milenial itu nggak bisa beli rumah. Banyak banget yang bilang kayak gitu. Iya. Karena gaya hidup yang milenial itu ada duit dikit beli kopi, ada duit dikit beli Oke. handphone baru, ada duit dikit beli mobil baru. Yang penting sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi ini berhubungan sama ya itu ya, keuangan gaya Keuangan, hidup gaya itu ya. Tapi ya nggak semua milenial kayak gitu kok. Ada juga yang bisa mengatur keuangan dan lain-lain. Tapi kayak mungkin kebanyakan masih yang ini banget sih. Apalagi yang masih punya backingan tuh pasti mikirnya backingan orang tua, kayak mikirnya adalah masih ada orang tua gue. That's okay, Nggak gue apa-apa. kerja untuk visi-visi boya. Iya, untuk hidup gue, tapi tiba-tiba ya umur udah segini. Dan banyak yang punya Berarti rumah. iya, berarti itu sih, bayangin dong rumah itu sandang. Hello, kayak rumah itu kebutuhan utama. Oh, nggak punya rumah lo di mana? Mau tinggal di mana? Masa mau terus-terusan ngontrak gitu kan kayak udah juga sih. Jadi itulah bagian dari jadi ya harus dari sekarang tuh ya diubah gitu loh. berubah. Tuh, Apalagi kalau misalnya masih ada backingan, jangan Mira ada backingan terus, jangan mikir kayak gitu. orang tua kita semakin tua sayang. Iya. Bisa seperti itu. Berat sekali ngomongin masalahnya dong. Aduh, sedih. Masalah hidup berat. Oke, itu tadi ya, itu masuk yang fenomena terakhir itu adalah urgensi utama kita. Kenapa sih bukan kalian, gue pribadi, AI pribadi harus lebih paham lagi tentang keuangan pribadi, ya kan? Keuangan financial planning dan sejenisnya. Nah, buat guys di rumah yang kayaknya mah udah terbuka nih hatinya, gue udah open minded banget nih, udah nonton ini. Pengen dong bisa menggawa pola hidup, bisa paham financial planning yang baik dan benar. AI bakal kasih tips and trick buat hidup ideal yang menerapkan financial planning dengan baik dan benar. Jangan kemana-mana, stay tune on Kopi Darat. Now welcome back again in Kopi Darat. Di segmen terakhir nih, sedih banget. Tadi kan sebelum closing gue udah bilang AI mau ngasih tips and trick buat bisa hidup dengan financial planning yang baik
dan benar. Langsung aja ya. Waktu dan tempat kita persilakan kepada Ai. Untuk buat kalian yang mau punya finansial, kesini nggak mau Ke sebelah sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. itu kayak yang mau finansial planning. Kalian tuh dengan basicnya banget, kalian pertama buat anggaran keuangan per bulannya, terus yang kedua kalian harus buat catatan pengeluaran dan ke pemasukan, dan yang ketiganya siapkan dana darurat. Kita di dana darurat kayak seumuran kita minimal banget 4-6 kali pengeluaran. Pengeluaran ya, bukan pemasukan. 4-6 kali pengeluaran adalah dana darurat. Minimal seumuran kita. Iya. Iya. Oh. Kalau mau lebih greget lagi, beli barang dengan konsep 1:10. Wait. Nggak, ini jujur gue baru dengar. Konsep 1:10 untuk beli barang. Maksudnya Kalau misalnya nih, kita mau beli handphone seharga 7 juta, kita harus punya uang 70 juta, baru kita kebeli tuh handphone. Kalau kita cuma punya duit 20 juta, kita belinya 2 juta. I Lebih see. aman banget sih. Safety banget, Safety banget. tapi itu greget. Ya mungkin kalau misalnya yang kuat boleh langsung Coba. ke situ. Cuman kalau step by step nggak apa. Cuman Iya. itu so far itu paling aman sih. Paling aman. Jadi Jadi nggak ada tuh visi-visi boya-boya. Nggak ada. kalau mau nongkrong 100.000 atau beli baju 100.000, punya duit 1 juta minimal banget. Oh gitu. Oke. 1:10 itu 1:10 itu buat yang mau yang greget langsung berubah Iya. nih. Gue harus menjadi yang lebih baik. Tapi but it's okay kalau misalnya mau yang dari step by step tadi ya. Dana darurat. 1, 2, 3 itu. Iya. Yang penting juga dana darurat. Oke, itu tadi seru banget sumpah pembahasannya, seru banget. So guys, kayaknya harus udahan nih kita ya. Udah di gini-gini dari belakang. Iya. Abis Waktunya kan ada masih pengen sharing lagi. sharing lagi ya ampun. Jadi guys, kalau ada yang mau nanya seputar apa ya, financial planning dan lain-lain basic gitu, boleh kali nanya ke Instagramnya. Boleh. Boleh. Jangan lupa ya. Atau TikTok. Follow TikTok. Itu banyak banget tentang keuangan. Oke. Mbak, oh iya, sebelum closing mungkin boleh makan minum dulu. Iya boleh. Iya, ini dia makanan dari Kohwah Toko Kopi guys. Boleh, silakan minum sambil minum closing ya, ini kerjaan belum kelar ini kita. So guys, thank you so much for watching this talk show. Semoga apa yang kita bahas sepanjang ini dari mulai komentarin berita viral sampai ngebahas soal keuangan, financial planning di kalangan kaula muda. Semoga bermanfaat. Entah kita bisa berjumpa lagi atau enggak, tapi sehat-sehat ya, stay hydrated,